Hai teman-teman, jangan lupa like dan subscribe ya. Jodoh pilihan Opa dan Oma. The Grandparent Matchmakers. Bab 1. Algoritma kakek. Aldi menatap layar laptopnya yang memancarkan cahaya biru dingin. Di layar itu, terpampang 3 kolom utama dari spreadsheet Google yang menjadi inti hidupnya. Jadwal kerja, jadwal olahraga, meditasi, dan yang terbaru, jadwal penghindaran Opa. Ia baru saja menyelesaikan patch update untuk aplikasi keuangannya dan kini sedang memasuki mode analisis, mencoba mencari celah dalam pertahanan kakeknya. Hari Selasa, pukul 16. Opa Karyo biasanya di klub catur. Tapi hari ini dia ada janji potong rambut di salon Pak RT. Gumam Aldi sambil mencoret satu baris dari kolom terakhir. Risiko kontak rendah. Aldi adalah seorang ahli logika. Ia telah membangun bisnis aplikasi yang sukses di usia 28 tahun berdasarkan premis bahwa semua hal bisa dipecahkan dengan data. Sayangnya, logika tersebut runtuh setiap kali berhadapan dengan satu variabel tak terduga, kakeknya. Telepon genggamnya berdering. Itu adalah nomor tidak dikenal. Aldi ragu. Ia hanya menjawab nomor yang ada di daftar kontak. Tiba-tiba, pintu apartemennya terbuka dengan bunyi blang. Aldi melompat dari kursinya. Ia yakin sudah mengunci pintu. Di ambang pintu, berdirilah Opa Karyo. Ia mengenakan jaket kulit yang entah bagaimana membuatnya terlihat seperti mata-mata pensiunan, dan memegang sekeranjang buah-buahan organik yang tampak mencurigakan. Aldi, cucuku, seru Opa Karyo. Masuk tanpa diundang dan langsung meletakkan keranjang itu di atas meja kopi minimalis milik Aldi. Kenapa kamu seperti baru melihat hantu? Kakek hanya membawakanmu vitamin C murni. Aldi segera menekan tombol kunci pintu otomatis, yang ternyata sudah dinonaktifkan dari luar, dan menghela napas. Opa, ini hari Selasa. Kamu seharusnya ada di salon Pak RT. Opa Karyo tersenyum lebar. Ah, Pak RT tiba-tiba sakit flu. Jadi kakek ada waktu luang. Kamu tahu, Aldi, kamu terlalu banyak bekerja. Kamu butuh diversifikasi. Bukan hanya portofolio saham, tapi juga. Opa berhenti dan menepuk bahu Aldi. Petik 2 titik. Portofolio jodoh. Aldi memijat pelipisnya. Opa, kita sudah membahas ini. Saya tidak butuh kencan buta. Saya punya pekerjaan. Saya punya waktu luang yang terstruktur. Dan saya tidak punya waktu untuk drama kencan. Drama. Opa Karyo terkekeh. Ini bukan drama. Ini adalah misi strategis jangka panjang. Kakek ingin melihatmu bahagia. Dan itu tidak akan terjadi hanya dengan menatap kode. Apalagi setelah Oma Siti memberitahu kakek tentang apa? Aldi menuntut. Merasakan kecemasan yang dingin menjalar. Opa Karyo mengeluarkan dompet tebal dan mengeluarkan selembar kertas yang dilipat rapi. Tampak seperti cetak biru rahasia. Ini, kata Opa dramatis. Kwitansi pembelian 2 tiket pertunjukan stand-up komedi Jumat malam. Barisan depan. Aldi mengerutkan dahi. Opa, saya tidak suka stand-up. Saya tidak suka humor yang tidak terukur. Bukan untukmu, nak. Ini untuk teman barumu. Opa mengedipkan mata licik. Tadi pagi, kakek sedang di pasar induk. Tiba-tiba, ada seorang wanita muda cantik, cerdas, dan yang paling penting, sendirian. Tampak putus asa mencari hadiah untuk ibunya. Lalu kakek, yang adalah seorang mantan jenderal yang sangat ramah, membantunya. Kami mengobrol, dan dia bilang dia suka sekali dengan komedian itu, tapi tiketnya sudah habis. Jadi, kakek memberikannya 2 tiket ini, gratis. Opa Karyo menunjuk dadanya dengan bangga. Kebaikan murni, Aldi, kebaikan murni. Aldi mengamati kwitansi itu. Di bawah nama tempat, tertulis toko souvenir Mbak Santi, Blok F. Opa, kata Aldi perlahan. Kamu membeli tiket stand up di toko souvenir. Ah, itu hanya tempat pengambilan. Opa Karyo mengibas-ngibaskan tangannya. Intinya adalah, wanita itu akan menelepon kakek malam ini untuk mengucapkan terima kasih. Dan kakek akan bilang, ups, dia salah menghubungi. Seharusnya dia menghubungi teman kakek. Seorang pemuda yang sangat tampan, sukses, dan sedang mencari teman baru yang namanya Aldi. Aldi melongo. Itu manipulasi tingkat lanjut. Opa,
Itu jaringan komunikasi yang efektif. Koreksi Opa dengan bangga. Dia akan meneleponmu malam ini. Pastikan kamu terdengar santai, berkelas, dan tidak terlalu terobsesi pada kode biner. Opa Karyo menepuk bahu Aldi sekali lagi, lalu berjalan ke pintu. Ingat, Aldi, logika bisa memberimu uang, tapi strategi akan memberimu cinta. Setelah Opa pergi dan pintu terkunci ganda, Aldi segera membuka kolom jadwal penghindaran Opa. Ia menambahkan entry baru, Rabu pukul 10, periksa semua telepon. Blokir nomor tidak dikenal, Kamis pukul 19, beli tiket pesawat mendadak keluar kota. Jumat pukul 18, pura-pura sakit cacar air. Namun, saat Aldi menatap layar ponselnya, ia melihat sebuah notifikasi pesan baru dari nomor yang tidak dikenal. Nomor tak dikenal, halo. Ini Risa, saya mendapat nomor Anda dari seorang kakek baik hati yang memberikan saya tiket stand up. Saya hanya ingin berterima kasih lagi. Dia bilang Anda adalah pemuda sukses yang suka berteman. Maaf kalau mengganggu. Aldi membeku. Ia tidak sempat memblokir nomor itu. Strategi Opa Karyo, bisik Aldi pada dirinya sendiri. Selalu satu langkah lebih maju daripada algoritma. Bab 2. Pustakawan yang melawan takdir. Risa menatap pesan teks di ponselnya. Nomor tak dikenal. Halo, ini Risa. Saya mendapat nomor Anda dari seorang kakek baik hati yang memberikan saya tiket stand up. Saya hanya ingin berterima kasih lagi. Dia bilang Anda adalah pemuda sukses yang suka berteman. Maaf kalau mengganggu. Ia segera menekan dahi ke meja kayu. Risa tahu persis siapa kakek baik hati itu, Opa Karyo. Sahabat karib neneknya, Oma Siti. Dan Opa Karyo, Risa yakini, tidak pernah melakukan sesuatu yang baik hati tanpa niat terselubung berupa perjodohan. Risa, sang pustakawan, memiliki rutinitas harian yang menenangkan. Jam 9 pagi menyusun buku, jam 12 siang makan bekal sambil membaca, dan jam 5 sore mengusir anak-anak SMP yang terlalu lama berwifi gratis di perpustakaan. Hidupnya sempurna, damai, dan, yang paling penting, bebas dari calon menantu Opa dan Oma. Ia memejamkan mata dan mengingat kejadian di pasar induk tadi pagi. Kilasan balik. Pagi hari. Risa sedang putus asa mencari hadiah ulang tahun unik untuk ibunya. Ibunya menyukai komedi. Tetapi tiket stand up terbaik sudah habis. Saat itulah Opa Karyo muncul dari balik tumpukan melon dengan senyum lebar yang mencurigakan. Mencari sesuatu yang istimewa. Nak, tanya Opa dengan suara selembut politisi yang sedang berkampanye. Risa, yang mengenali Opa Karyo, sang mantan jenderal yang kini menjabat sebagai Chief Matchmaking Officer di keluarga mereka, langsung merasa waspada. Tidak, Opa, hanya melihat-lihat. Jawab Risa, mencoba menjauh. Ah, kamu sedang mencari tiket stand up. Kakek kebetulan punya 2 barisan depan. Hadiah dari relasi lama. Sayang sekali cucu kakek sudah ada janji maraton Netflix. Kata Opa, mengeluarkan tiket itu dari dalam jaket kulitnya. Risa tahu ini adalah jebakan. Cucu kakek itu pasti si Aldi, pikirnya. Terima kasih, Opa. Tapi tidak usah repot-repot. Tidak repot, anggap saja rejeki. Sela Opa Karyo cepat. Ini, ambil saja. Tapi ingat, kalau kamu sudah selesai, berikan tiket itu kepada teman kakek. Namanya Aldi. Dia pemuda sukses yang suka berteman. Nanti kamu telepon saja nomornya di belakang kwitansi ini. Ya, anggap saja kamu memberinya hadiah kembali. Opa Karyo menjejalkan 2 tiket ke tangan Risa, menyertakan kwitansi toko souvenir, yang anehnya di bagian belakang sudah tertulis nomor Aldi, dan menghilang secepat kilat. Saat ini, perpustakaan kota. Risa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rencana Opa Karyo adalah membuat Risa dan Aldi merasa berutang budi satu sama lain, sehingga mereka terpaksa bertemu. Itu adalah strategi, umpan balik emosional. Ia mengambil buku catatan kecil dari laci mejanya, yang ia beri judul, Operasi Gagalkan Takdir. Tujuan Opa Oma, memaksa Risa dan Aldi bertemu di luar kendali mereka. Umpan saat ini, 2 tiket stand-up komedi, mekanisme jebakan. Risa harus menelepon Aldi untuk mengembalikan tiket. Tidak akan, Opa, bisik Risa sambil tersenyum licik.
Sebagai seorang pustakawan, ia ahli dalam memotong rantai informasi. Ia membalas pesan Aldi. Risa, halo Aldi, tidak mengganggu. Justru saya yang berutang budi. Saya sudah memakai tiketnya untuk hadiah ibu saya. Pertunjukannya sangat lucu. Sayangnya saya tidak bisa memberikannya kembali ke kamu karena ibu saya sudah membawanya. Pokoknya terima kasih banyak ya. Anggap saja impas. Sampai jumpa. Risa menekan tombol kirim dan merasa lega. Permasalahan selesai. Tidak ada kontak lanjutan. Tidak ada pertemuan canggung. Namun, belum sampai 5 detik, ponselnya bergetar lagi. Aldi, selamat malam. Risa, senang mendengarnya. Tapi saya harus mengoreksi. Tiket itu seharusnya untuk kamu, bukan ibumu. Dan ini adalah operasi jaringan komunikasi yang efektif dari kakek saya. Saya harap kamu mengerti bahwa dia melakukan manipulasi tingkat lanjut. Saya tidak tertarik pada kencan buta. Saya sarankan kita saling blokir nomor. Risa terkejut. Dia mengakui plotnya. Aldi tidak bertingkah seperti pemuda sukses yang suka berteman. Sama sekali. Ia bertingkah seperti robot yang baru saja menemukan bug di sistemnya. Risa mengetik balasan dengan kecepatan kilat. Risa, tentu saja saya mengerti. Saya juga adalah korban dari misi strategis jangka panjang oma saya. Mereka berdua pasti bersekutu. Dan ya, saya setuju. Mari kita saling blokir dan berpura-pura kejadian di pasar induk tidak pernah ada. Kita adalah dua korban tak berdosa yang bersatu dalam penderitaan. Aldi, setuju. Saya akan memulai prosedur pemblokiran dalam 3, 2, ponsel Risa bergetar lagi. Kali ini bukan pesan teks, melainkan panggilan. Itu adalah Oma Siti. Risa menelan ludah dan menjawab. Halo, Oma. Risa sayang. Suara Oma Siti terdengar riang. Tetapi Risa tahu, ada baja tersembunyi di baliknya. Gimana? Nak, Opa Karyo bilang kamu sudah dapat tiket dari teman barumu. Sudah bicara dengannya. Dia tampan. Kan, Oma. Saya hanya bicara sebentar di pesan. Kami sepakat untuk tidak usah berteman. Terdengar suara Oma Siti berdeham. Oh, benarkah? Padahal, Oma dengar catatan kecil di belakang kwitansi itu. Dia menulis bahwa dia sangat butuh bantuan seorang pustakawan. Risa menyipitkan mata, menatap kwitansi yang tergeletak di mejanya. Ia tidak melihat ada tulisan apapun di belakangnya selain nomor telepon Aldi. Bantuan apa? Oma, dia punya masalah buku. Masalah yang sangat serius. Mungkin kamu harus meneleponnya lagi dan menawarkan bantuan. Kalau kamu tidak bantu, Risa, kasihan. Nak, buku-buku itu akan menangis. Oma Siti mematikan telepon sebelum Risa sempat menjawab. Risa membalik kwitansi itu lagi. Kosong. Itu pasti gertakan Oma. Tapi, masalah buku, itu adalah kode rahasia yang selalu berhasil menarik perhatian Risa. Sambil menghela napas, Risa membuka kontak Aldi lagi. Rencana pemblokiran harus ditunda. Bab 3. Negosiasi protokol. Aldi sedang meninjau kode saat ponselnya bergetar lagi. Ia sudah menyiapkan diri untuk serangan balik Opa Karyo. Namun, yang muncul adalah pesan dari Risa. Ia belum sempat memblokirnya. Risa, permisi. Aldi, saya tahu kita sudah sepakat untuk blokir. Tapi oma saya baru saja menghubungi dan memberitahu saya bahwa Anda memiliki masalah buku yang sangat serius. Saya seorang pustakawan profesional. Jika ini terkait dengan penyimpanan atau inventaris, saya bisa memberikan konsultasi singkat. Protokol saya, 5 menit. Via telepon. Tidak ada kopi. Tolong kirimkan detail masalah buku Anda. Aldi membaca pesan itu 2 kali. Masalah buku. Dia hanya memiliki 2 buku di apartemennya. Manual hard drive eksternal dan buku teks kuliah tentang komputasi terdistribusi. Tak satu pun dari mereka yang menangis, seperti yang digambarkan Oma. Ini jelas langkah kedua dari misi strategis jangka panjang. Mereka memanfaatkan kelemahan Risa, profesionalisme dan kecintaannya pada buku. Aldi mengetik balasan dengan tingkat presisi seorang pengacara yang menanggapi gugatan. Aldi, Risa, saya harus mengklarifikasi bahwa saya tidak memiliki masalah buku yang serius. Saya memiliki 2 unit buku yang tercatat dan terawat. Namun, saya mengerti bahwa Anda merasa terikat kewajiban profesional.
Ini adalah taktik pengalihan perhatian dari kakek nenek kita. Menggunakan masalah buku sebagai Trojan Horse untuk pertemuan fisik. Risa, saya setuju dengan analisis Anda. Kakek nenek kita berkolaborasi dalam strategi forced proximity. Namun, saya telah berjanji pada Oma City untuk menawarkan bantuan. Untuk menjaga integritas profesional saya dan menghindari jebakan Opa Karyo, saya mengusulkan protokol konsultasi jarak jauh PKJ. Aldi merasa sedikit terkesan. Pustakawan ini juga ahli strategi. Aldi, PKJ. Saya suka terminologi itu. Apa detail protokolnya? Risa, saluran komunikasi. Hanya teks. Tidak ada panggilan suara atau video yang dapat memberikan informasi emosional kepada kakek nenek kita. Durasi, maksimum 10 menit per hari. Topik, hanya membahas masalah buku yang fiktif untuk memenuhi kewajiban kita. Tujuan utama, saling memberi informasi jika salah satu dari mereka menemukan bukti fisik plot kakek nenek. Aldi bersandar di kursinya. Ini adalah aliansi yang dibutuhkan. Dua otak logis melawan dua otak penuh siasat emosional. Aldi, protokol diterima. Mari kita mulai simulasi. Masalah buku, Anda. Saya harus mengirimkan detail fiktif. Mohon bersiap untuk menerima file lampiran. Aldi segera membuat dokumen Word baru. Lampiran A. Masalah buku fiktif Aldi. V1.0. Judul masalah. Disorganisasi kuantum. Deskripsi singkat. Saya memiliki koleksi 50 novel saku yang harus diatur dalam urutan kronologis berdasarkan tanggal penerbitan yang berbeda-beda. Tetapi saya hanya memiliki ruang rak 40 cm. Pertanyaan ke pustakawan. Bagaimana saya memaksimalkan efisiensi ruang sambil mempertahankan urutan yang logis dan terukur? Ia melampirkan file itu dan mengirimkannya ke Risa. 5 menit kemudian, ponselnya bergetar. Risa, Aldi, saya telah meninjau lampiran A Anda. Saya tidak terkesan. Masalah Anda mudah diselesaikan dengan algoritma pengurutan ruang, yaitu metode subkelompok berdasarkan genre, warna sampul yang bisa menghemat hingga 15% ruang. Silakan implementasikan solusi itu. Jangan buang waktu saya dengan masalah yang bisa dipecahkan oleh AI generatif. Aldi merasa sedikit tersinggung oleh kritik pedas itu. Ia mengira masalah fiktifnya cukup cerdas. Aldi, terima kasih atas konsultasi yang efisien. Risa, sesi PKJ hari ini sudah selesai. Total waktu yang digunakan, 8 menit 34 detik. Saya akan mengimplementasikan metode subkelompok. Pertanyaannya sekarang, apakah kakek nenek kita sudah bergerak lagi? Risa, belum ada pergerakan terdeteksi. Namun, saya curiga akan ada infiltrasi area publik besok sore. Kemungkinan besar di tempat yang sama-sama kita kunjungi secara teratur, misalnya coffee shop yang dekat dengan area kerja kita. Saran saya, hindari semua tempat yang memiliki tingkat kebetulan tinggi. Aldi, diterima. Saya akan bekerja dari rumah selama 3 hari ke depan. Mari kita blokir Trojan Horse berikutnya. Keduanya mengakhiri komunikasi mereka. Mereka telah menetapkan zona aman, protokol yang jelas, dan memiliki tujuan bersama. Tidak ada emosi, tidak ada ketertarikan. Hanya dua profesional yang bekerja sama untuk membasmi hama yang paling menyebalkan, niat baik keluarga. Aldi merasa lega. Setidaknya, ia tidak sendirian melawan strategi perang Opa Karyo. Ia menyeringai tipis. Aliansi dingin yang bagus, gumamnya. Keduanya kini telah menjalin aliansi formal. Bab 4. Operasi makanan penutup ganda. Pagi itu, di rumah bergaya kolonial milik Opa Karyo, diadakan rapat Dewan Strategi Jodoh. Meja kopi yang biasanya diisi dengan koran dan cangkir teh kini dipenuhi dengan peta, catatan tempel, dan satu cetak biru apartemen Aldi. Entah bagaimana Opa Karyo mendapatkannya. Opa Karyo mengenakan kacamata baca, menunjuk ke titik-titik di peta yang menandai apartemen Aldi dan Risa. Laporan, umpan tiket stand-up gagal, kata Opa Karyo, mencoret fase 1 dengan spidol merah. Alih-alih tertarik, mereka malah membentuk aliansi pertahanan dingin, Oma City, sambil merajut scarf musim dingin yang mungkin akan menjadi hadiah tak terduga untuk Aldi. Mendengus lembut. Aldi selalu begitu, terlalu logis. Risa terlalu berhati-hati.
Keduanya sama-sama ahli dalam menghindari emosi. Kita harus menggunakan serangan yang melumpuhkan kemampuan logis mereka. Serangan apa? Oma, tanya Opa. Antusias. Makanan. Jawab Oma dengan tenang. Semua orang, bahkan yang paling logis, menjadi rentan ketika perut kosong atau dihadapkan pada makanan enak yang tiba-tiba muncul. Opa Karyo tersenyum lebar. Strategi yang bagus. Siti. Operasi makanan penutup ganda OMPG. Mereka mulai merencanakan langkah-langkah OMPG dengan teliti. Sasaran 1. Aldi, serangan prasmanan. Aldi, yang paranoid terhadap jebakan, tempat yang memiliki tingkat kebetulan tinggi, memutuskan untuk tidak keluar rumah selama 72 jam ke depan, hanya mengandalkan stok makanan beku. Pukul 11.45. Bel pintu apartemen Aldi berdering. Aldi menatap layar interkom. Ada seorang kurir makanan yang membawa kantong besar dari restoran Italia mahal yang ia sukai. Restoran yang hanya ia kunjungi untuk rapat penting. Aldi menekan tombol interkom. Saya tidak memesan apapun. Pesanan sudah dibayar lunas, Pak. Atas nama Bapak Aldi dari klien yang sangat puas. Katanya. Ini apresiasi atas bug free coding Bapak. Ujar kurir itu. Aldi curiga, bug free coding adalah standar, bukan alasan untuk mengirimkan makanan mewah. Ini adalah pesan kode, Opa. Namun, sebelum Aldi sempat membantah, kurir itu meletakkan kantong itu di depan pintu, mengambil foto sebagai bukti pengiriman, dan menghilang. Aldi membuka pintu. Di dalamnya ada tiramisu raksasa, makanan penutup favoritnya. Di bawah tiramisu, ada kartu kecil yang bertuliskan, "Selamat menikmati, nak." Jaringan komunikasi klien yang sukses. Tertanda. Oke, Aldi tahu dia tidak boleh menyentuhnya. Memakan makanan itu berarti mengakui kemenangan Opa. Ia menutup pintu dan menatap tiramisu itu. Krimnya lembut. Coklatnya gelap. Aromanya memanggil-manggil. Ia kalah. Aldi meraih sendok, lalu duduk di depan komputernya. Ia mulai mengedit lampiran A miliknya. Menambahkan catatan. Risa, saya baru saja diserang oleh tiramisu. Saya lemah. Kita butuh benteng anti gula. Sasaran 2. Risa, serangan bantuan fisik. Sementara itu, Risa sedang menyusun kotak-kotak buku bekas yang akan disumbangkan ke panti asuhan. Ini adalah pekerjaan berat dan ia sudah memesan taksi online untuk mengangkutnya. Pukul 13. Taksi online yang ia pesan dibatalkan. Kemudian, 3 taksi online berikutnya juga dibatalkan secara berurutan. Risa panik. Ia harus mengirimkan buku-buku ini hari ini. Saat ia sedang berkutat dengan ponselnya, sebuah mobil pickup bak terbuka tua yang sangat besar, bersih, dan mengilat berhenti di depan perpustakaan. Seorang pria muda berpakaian seragam pengemudi pengiriman barang keluar dari mobil dengan senyum ramah. "Ibu Risa, saya dari layanan pengiriman buku-buku yang menangis. Saya ditugaskan untuk mengangkut barang sumbangan ibu." Risa tertegun. "Saya tidak memesan layanan itu." Pria itu menunjukkan ponselnya. "Pesanan lunas, Bu, atas nama pelanggan lama yang menghargai literasi." Ditambah lagi, ada catatan. Hati-hati dengan buku-buku itu. Mereka butuh perlindungan ekstra dari orang yang suka sendirian. Tertanda. OS. Risa tahu ini adalah Oma Siti. Oma tahu betapa ia menyukai efisiensi logistik. Tolong angkut buku-buku ini dengan hati-hati. Dan jangan pernah katakan pada siapapun bahwa Anda melihat saya di sini. Perintah Risa pada pengemudi itu. Saat pengemudi mulai mengangkut kotak, ia menemukan satu kotak yang aneh. Itu adalah kotak karton berisi hanya satu buku. Novel roman abad pertengahan dengan sampul merah muda mencolok. Di atasnya ada catatan kecil. Catatan OS. Nak, kotak ini seharusnya berisi 50 novel saku milik seorang pemuda yang sedang kesulitan mengatur rak. Dia membutuhkan saran profesional untuk urutan kronologis. Mobil ini akan mengantar kamu ke alamatnya. Anggap saja ini bantuan di lokasi untuk masalah buku yang serius. Tidak ada penolakan. Nak, buku-buku itu menunggumu. Risa menatap kotak itu. Lalu mobil pickup yang menunggunya. Opa dan Oma tidak hanya memblokir layanan taksinya. Mereka juga menyusun skenario di mana dia sendiri yang harus mengantarkan solusi untuk masalah buku fiktif itu secara langsung ke apartemen Aldi.
Risa menghela napas panjang, mengumpat dalam hati secara puitis. Tentu saja. Ia telah gagal dalam protokol konsultasi jarak jauh. Dengan ekspresi sedingin Antartika, Risa masuk ke mobil pikap. Tolong ke alamat ini, kata Risa, menyerahkan selembar kertas yang anehnya sudah bertuliskan alamat apartemen Aldi. Kembali lagi, Opa dan Oma selalu satu langkah lebih maju. Dan bawa serta kotak novel ini. Kita akan menyelesaikan masalah buku ini. Lalu saya akan segera kembali ke zona nyaman saya. Bab 5. Kebetulan yang terpaksa. Risa berdiri di depan pintu apartemen 18A dengan buku saku berkapur barus di tangannya. Mobil pikap bak terbuka sudah menghilang. Berhasil memenuhi misinya sebagai Operation Force Transport. Ia menekan bel. Pintu terbuka. Dan Aldi berdiri di sana. Ia mengenakan kaos hoodie abu-abu tua dan celana training. Pakaian standar seorang reklas yang bekerja dari rumah. Matanya sedikit berkaca-kaca karena kurang tidur. Dan di sudut bibirnya, ada sisa remah tiramisu. Risa menatap remah itu tanpa emosi. Aldi tampak seperti korban yang baru saja selamat dari serangan makanan penutup. Selamat sore, Aldi. Sapa Risa dengan nada datar dan profesional. Seolah-olah ia sedang menagih denda keterlambatan buku. Saya di sini untuk memenuhi kewajiban PKJ saya. Saya telah dipaksa melakukan field consultation oleh nenek saya. Itu adalah pelanggaran mencolok terhadap protokol komunikasi jarak jauh. Aldi menghela napas panjang, lalu menyeka remah tiramisu itu dengan punggung tangan. Tampak malu. Selamat sore, Risa. Masuklah. Silakan anggap ini sebagai pertemuan formal yang tidak nyaman. Mereka menggunakan OMPG, Operasi Makanan Penutup Ganda, untuk memaksa pergerakan kita. Risa melangkah masuk. Apartemen Aldi sangat minimalis. Semuanya berwarna putih, abu-abu, dan perak. Bersih, tertata rapi, dan terasa seperti berada di dalam server room yang mewah. Di atas meja kopi, ada sisa-sisa kotak tiramisu yang hampir habis. Saya lihat OMPG Anda berhasil. Setidaknya di bagian tiramisu. Komentar Risa. Nadanya sedingin suhu ruangan yang diatur Aldi. Itu adalah kelemahan saya. Aku Aldi kaku. Makanan Italia. Sekarang, mari kita selesaikan masalah buku ini secepatnya. Saya berasumsi Anda membawa solusi fiktif untuk masalah 50 novel saku saya. Risa mengeluarkan buku saku dari tasnya. Tidak, saya membawa contoh bukti fisik dari masalah kakek nenek kita. Nenek saya secara pribadi memasukkan novel roman abad pertengahan ini ke dalam kotak sumbangan saya. Di baliknya, tertulis alamat Anda. Saya duga kakek Anda melakukan hal yang sama. Aldi mengambil buku itu dan membaliknya. Di sampul belakang, dengan tulisan tangan Opa Karyo yang besar, tertulis. Proyek Jodoh, Subkelompok Roman Abad Pertengahan, Target 0. 1. Di bawahnya, Opa menambahkan. PS, Aldi, kalau kamu tidak mengajaknya ngobrol tentang novel ini, kamu kakek kirimi rendang yang sudah basi. Aldi mendengus. Ancaman makanan, level baru dari teror. Mereka ingin kita membahas novel roman fiktif ini. Saya akan melakukan penyelidikan logistik singkat. Aldi berjalan ke dapur dan kembali dengan 2 gelas air es. Ia menyerahkan satu kepada Risa. Kita punya waktu 10 menit untuk memecahkan plot ini dan kemudian Anda harus pergi. Kita harus meminimalkan paparan force proximity ini. Duduklah di kursi tunggal itu. Saya akan duduk di sofa. Jarak aman dipertahankan. Risa duduk di kursi yang ditunjuk. Baik, menurut pengalaman saya, jika mereka memberikan kita satu titik fokus, mereka pasti menyembunyikan jebakan yang lebih besar di area lain. Novel ini adalah umpan merah red herring. Setuju, kata Aldi, menyilangkan tangan. Fokus kita seharusnya bukan pada isi novel ini, tapi pada peluang bertemu yang akan mereka ciptakan berikutnya. Mereka tahu kita sudah tahu tentang novel ini. Mereka pasti sudah menyiapkan backup plan. Risa meminum airnya. Saya menduga jebakan berikutnya adalah panggilan 3 arah yang tidak disengaja yang diatur oleh Oma Siti. Salah satu dari mereka akan menelepon salah satu dari kita, lalu berpura-pura salah sambung dan menghubungkan kita berdua dalam konferensi yang canggung. Analisis yang cerdas, ujar Aldi.
maka kita harus membatasi semua panggilan masuk besok. Atur ponsel Anda ke mode pesawat selama jam-jam kritis. Katakanlah dari jam 10 pagi hingga jam 5 sore. Diterima, kata Risa, memeriksa jam tangannya. Waktu PKJ, 6 menit 30 detik. Mari kita bahas masalah buku saya yang sesungguhnya. Saya perlu saran Anda. Sebagai ahli teknologi, Aldi mengangkat alis. Silakan. Perpustakaan saya memiliki sistem katalog lama yang sering crash. Saya perlu software baru yang cepat, efisien, dan tidak membuat buku-buku lama saya mengeluarkan bunyi aneh saat scanning. Jelas Risa dengan sungguh-sungguh. Aldi langsung melupakan kecanggungan sejenak. Matanya berbinar. Indexing efisiensi. Itu adalah masalah yang layak dibahas. Anda membutuhkan sistem berbasis blockchain yang terdesentralisasi untuk mencegah crash lokal, dengan metadata yang ditingkatkan. Saya bisa membuatkan Anda prototipe. Risa memotongnya. Aldi, 10 menit. Aldi tersentak. Kembali sadar. Ia melihat jamnya. Oh, maaf. Waktu yang tersisa. 1 menit 15 detik. Risa mengangguk puas. Baiklah. Tolong kirimkan spesifikasi prototipe itu melalui email. Ingat, hanya spesifikasi teknis. Tidak ada salam pembuka atau emoji. Risa berdiri. Terima kasih atas air es dan konsultasi yang dingin. Saya sudah memenuhi kewajiban saya kepada Oma. Saya akan memblokir nomor Anda sekarang. Pertemuan fisik ini tidak pernah terjadi. Aldi berdiri dan mengulurkan tangan secara formal. Tidak ada sentuhan emosional. Terima kasih atas wawasan strategis Anda, Risa. Anda adalah sekutu yang efisien. Sampai jumpa. Atau lebih tepatnya, semoga kita tidak pernah bertemu lagi. Mereka berjabat tangan yang sangat cepat dan kaku. Risa berbalik dan meninggalkan apartemen itu. Aldi menutup pintu, menghela napas lega, dan segera kembali ke komputer. Namun, ia tidak langsung mengerjakan kode. Ia membuka email baru kepada Risa, subjek, spesifikasi prototipe katalog perpustakaan. Ia mulai mengetik spesifikasi teknis dengan sangat detail. Namun di bawah paragraf terakhir, ia menambahkan baris kecil yang tidak ada hubungannya dengan teknologi. PS, untuk solusi indexing efisiensi, saya juga akan menyertakan algoritma untuk mengatur ulang novel saku. Dan remah tiramisu itu hilang dari wajah saya. Bukan karena saya malu, tapi karena saya tidak ingin ada data yang tidak relevan. Aldi segera menghapus PS itu. Itu melanggar protokol. Ia hanya mengirimkan spesifikasi teknis. Namun, ia menyadari sesuatu. Selama 10 menit itu, ketika mereka membahas strategi dan indexing efisiensi, ia benar-benar lupa bahwa mereka adalah korban yang dipaksa. Bab 6. Debuging hati. Risa kembali ke perpustakaannya yang sunyi. Segera memblokir nomor Aldi. Sesuai janji. Ia merasa lega telah berhasil melewati field consultation tanpa kerusakan emosional. Namun, beberapa jam kemudian, ia membuka email. Di sana, sudah ada lampiran dari Aldi. Spesifikasi prototipe katalog perpustakaan blockchain V1.0. Risa mulai membaca. Aldi tidak main-main. Dokumen itu sangat rinci. Mencakup aspek keamanan, server latensi, dan bahkan user interface yang dirancang untuk pengguna yang tidak mahir teknologi alias rekan kerjanya. Risa, yang biasanya hanya berurusan dengan tinta dan kertas, merasa terkesan. Pria ini, meskipun kaku dan terobsesi pada data, memiliki kecerdasan yang luar biasa dalam bidangnya. Ia membalas, menjaga nada sesantai mungkin, tetapi tetap formal, kepada Aldi, subjek, Re, spesifikasi prototipe katalog perpustakaan blockchain V1.0. Aldi, dokumen yang sangat komprehensif. Saya menyukai metode decentralized ledger Anda. Namun, Anda mencantumkan fitur prediksi kebutuhan buku berdasarkan tren cuaca. Saya harus bertanya, apa gunanya ini? Ini terlalu berlebihan dan mahal. Di apartemennya, Aldi sedang mengerjakan bug kecil di aplikasi. Tetapi notifikasi email dari Risa segera mengalihkan perhatiannya. Ia membaca balasan Risa. Aldi, Re, spesifikasi prototipe katalog perpustakaan blockchain V1.0. Risa,
Itu bukan fitur berlebihan. Itu adalah optimalisasi layanan prediktif. Data menunjukkan bahwa pada hari hujan, permintaan untuk novel roman abad pertengahan genre tertentu meningkat 15%. Jika Anda memiliki sistem prediktif, Anda dapat memastikan buku-buku tersebut diletakkan di rak terdepan untuk efisiensi trafik pembaca. Itu adalah value-added service. Ia mengirimnya. Merasa puas. Ia telah berhasil mempertahankan premis logisnya. Risa, spesifikasi prototipe katalog perpustakaan Blockhain, V1.0. Saya seorang pustakawan, bukan pedagang saham. Saya ingin buku yang tepat berada di rak yang tepat karena saya tahu isinya, bukan karena ramalan cuaca. Lagi pula, siapa yang membaca novel roman abad pertengahan di hari hujan? Itu terlalu klise. Saya akan menghapus fitur itu dari budget. Aldi, spesifikasi prototipe katalog perpustakaan Blockhain, V1.0. Anda salah. Novel roman abad pertengahan adalah genre pelarian yang sempurna. Data saya, yang saya kumpulkan secara acak dari 500 pengguna perpustakaan online, membuktikan bahwa kebutuhan akan eskapisme meningkat saat intensitas hujan di atas 80%. Saya punya datasheet yang bisa membuktikan klaim saya. Apakah Anda ingin saya kirimkan? Risa tertawa kecil membaca email itu. Tentu saja dia punya datasheet. Pria ini bahkan bisa membuat spreadsheet untuk mendefinisikan dirinya. Risa, spesifikasi prototipe katalog perpustakaan Blockhain, V1.0. Jangan, kita akan berdebat selama 10 jam. Singkirkan datasheet itu. Biar saya jelaskan secara manusiawi. Perpustakaan adalah tentang keajaiban penemuan, bukan efisiensi e-commerce. Saya akan menyimpan fitur itu hanya jika Anda setuju untuk menambahkan kolom rekomendasi staf berdasarkan perasaan hari ini di samping prediktif indeks Anda. Aldi menatap layar. Rekomendasi berdasarkan perasaan. Ini adalah konsep yang paling tidak logis yang pernah ia dengar. Itu melanggar semua prinsip algoritma. Namun, ia menyadari sesuatu. Risa tidak memintanya bertemu. Ia tidak memintanya minum kopi. Ia hanya menantang logika Aldi dengan konsep yang berlawanan. Dan Aldi, secara tak terduga, menikmati tantangan itu. Aldi, spesifikasi prototipe katalog perpustakaan Blockhain, V1.0. Ide, rekomendasi staf berdasarkan perasaan hari ini, melanggar protokol logika universal. Namun, sebagai kompensasi atas penghapusan fitur cuaca prediktif saya setuju. Dengan syarat, Anda harus membuat coding untuk kolom itu sendiri. Saya tidak bertanggung jawab jika sistem menjadi tidak stabil karena variabel emosi. Risa, spesifikasi prototipe katalog perpustakaan Blockhain, V1.0. Setuju. Sekarang saya punya alasan untuk terus bekerja dengan Anda. Tetapi bukan karena Opa dan Oma. Ini adalah aliansi profesional yang tidak terduga. Sampai jumpa melalui email. Tentu saja. Di rumah Opa Karyo. Rapat Dewan Strategi Jodoh kembali diadakan. Oma Siti baru saja mencoba menelepon Risa. Tetapi teleponnya langsung masuk ke voicemail. Risa menonaktifkan teleponnya. Dia tahu tentang jebakan panggilan 3 arah kita. Kata Oma Siti, frustrasi. Aldi tidak merespon sama sekali. Lapor Opa Karyo. Dia pasti bekerja dari rumah. Menyembunyikan dirinya di balik firewall logis. Opa Karyo melihat peta. Lalu cetak biru apartemen Aldi. Dan menghela napas. Mereka tidak berpacaran, Siti. Mereka bahkan tidak bicara tentang cuaca. Mereka hanya mengirim email yang isinya kode-kode dan data. Ini adalah kegagalan strategi yang memalukan. Oma Siti tersenyum misterius. Karyo, dengarkan. Kemarin mereka menghindari kita. Hari ini, mereka bekerja sama untuk proyek yang mereka sukai. Itu bukan kegagalan. Opa Karyo menatap Oma. Maksudmu, mereka membuat alasan mereka sendiri untuk tetap berhubungan. Kita tidak memaksanya. Kita hanya memberikan umpan awal. Sekarang, mereka punya alasan logis untuk mengirim email sepanjang hari. Kita hanya perlu sedikit
memicu kecemburuan. Opa Karyo menyeringai. Ah, serangan dari pihak ketiga. Operasi cemburu kontra-intuif. Oma Siti mengangguk. Tepat, kita perkenalkan orang lain yang sangat menarik. Itu akan membuat mereka panik dan menyadari bahwa aliansi dingin mereka mungkin memiliki lebih banyak data emosional daripada yang mereka kira. Opa Karyo mengambil ponselnya. Siapa target cemburu kita? Harus seseorang yang sempurna agar Aldi dan Risa merasa terancam. Oma Siti tersenyum licik. Aku punya cucu dari teman arisan. Dia seorang travel blogger yang sangat tampan dan spontan. Kebalikan dari Aldi, kita akan membuatnya. Kebetulan, muncul di perpustakaan Risa besok pagi. Bab 7. Operasi Cemburu Kontra-Intuif. Risa sedang menikmati kedamaian di pagi hari. Ia duduk di meja kerjanya, minum teh hitam tanpa gula, dan membalas email teknis dari Aldi. Kepada Aldi, subjek, Re, ulangi spesifikasi security patch V2.1. Aldi, data mengenai security patch Anda sudah saya terapkan. Tidak ada bug yang terdeteksi. Namun, saya ingin memperingatkan Anda. Saya menangkap sinyal aneh dari Oma Siti. Kemarin, ia bertanya tentang status single saya sambil tersenyum terlalu lebar. Saya menduga akan ada serangan pihak ketiga dalam 24 jam ke depan. Tiba-tiba, pintu utama perpustakaan terbuka dengan suara dering bell yang terlalu ceria. Seorang pria masuk. Risa tidak mengenalnya. Tetapi pria itu tampak seperti model untuk iklan kopi premium. Ia tinggi, berpakaian kasual tetapi modis, jaket denim, kemeja linen, dan membawa ransel yang terlihat mahal. Senyumnya begitu lebar, seolah-olah ia baru saja memenangkan lotre. Pria itu langsung menuju meja Risa, memancarkan aura spontanitas yang sama sekali bertentangan dengan lingkungan perpustakaan. Halo, sapanya dengan energi yang meluap-luap. Apakah Anda Risa? Risa, yang terbiasa disapa dengan sapaan tenang, mengangkat alisnya. Ya, ada yang bisa saya bantu, Pak. Harap bicara pelan. Tentu, maafkan antusiasme saya. Pria itu merendahkan suaranya, tetapi matanya masih bersinar. Nama saya Bima. Saya cucu dari Tante Indah, teman arisan nenek Anda. Tante Indah, teman arisan Oma Siti. Alarm bahaya Risa berbunyi keras di kepalanya. Operasi cemburu kontra-intuif telah dimulai. Senang bertemu Anda, Bima. Ada urusan apa Anda di perpustakaan? Tanya Risa. Nadanya tetap dingin. Saya seorang travel blogger dan sedang mencari buku panduan lokal yang vintage. Jawab Bima. Tapi jujur, nenek saya yang menyuruh saya ke sini. Dia bilang, Bima, pergilah ke perpustakaan dan temui Risa. Dia gadis paling logis dan cerdas yang pernah ada. Dan dia sangat menyukai novel roman abad pertengahan. Risa menekan giginya. Oma Siti dan Opa Karyo telah menggunakan detail dari masalah buku fiktif sebagai umpan. Saya menyarankan Anda menuju bagian fiksi umum. Novel roman abad pertengahan ada di rak G, kata Risa. Bima tidak bergerak. Ia malah mengeluarkan ponselnya. Nenek saya juga bilang, saya harus membantu Anda dengan masalah teknis. Saya ini lumayan jago teknologi. Dia bilang, Risa sedang mengerjakan proyek katalog yang membosankan. Kamu harus datang dan menceritakan padanya betapa indahnya hidup di luar kode biner. Selfie dulu. Tidak perlu selfie. Terima kasih. Tolak Risa. Wajahnya tanpa ekspresi. Sementara itu, Aldi sedang berada dalam rapat video dengan timnya, membahas data visualization. Tiba-tiba, ia menerima attachment email tanpa teks dari Risa. Itu adalah sebuah foto. Foto itu adalah selfie Risa. Wajahnya tetap profesional dan dingin. Di belakangnya, tampak sangat jelas. Ada Bima dengan senyum selebar matahari dan ransel mahalnya. Di atas kepala Bima, Risa telah menambahkan teks kecil dengan font merah terang. Seperti kode peringatan, pelanggaran protokol, pihak ketiga mengancam aliansi. Aldi nyaris menjatuhkan laptopnya. Bima itu terlalu spontan. Dan Risa terlihat terlalu dekat dengan pria itu. Aldi segera mengetik balasan dengan kecepatan kilat, mengabaikan rapat yang sedang berlangsung. Kepada Risa, subjek, Re, kedaruratan INTRUSION alert, travel blogger. Risa, itu adalah Bima. Target cemburu. Data profilnya menunjukkan ia adalah kebalikan dari saya.
spontaneous, tidak terstruktur, dan memiliki rating tinggi di media sosial. Ini adalah serangan cemburu kontra-intuitif. Tujuannya adalah membuat Anda meragukan kenyamanan hidup Anda yang tenang. Jangan biarkan dia menyerang. Lakukan protokol profesionalitas maksimal PPM. Risa menerima email itu. Ia membaca PPM itu tepat saat Bima mengeluarkan sekotak kue dari tasnya. Saya membawakan Anda kue pernikahan yang tidak jadi saya hadiri. Enak, loh, mau coba, kata Bima. Menawarkan kotak itu. Risa menatap kue itu. Lalu ponselnya. Lalu Bima. Protokol profesionalitas maksimal. Pikir Risa. Melibatkan penggunaan logika untuk menyingkirkan elemen yang tidak relevan. Risa. Aldi. Saya sudah menerapkan PPM. Aldi. Apa detailnya? Risa. Saya memberitahu dia bahwa dia tidak boleh makan di area buku. Dan saya memberinya tugas logistik. Risa menoleh ke Bima, yang terlihat sedikit bingung dengan penolakannya terhadap kue. Bima, kata Risa, suaranya tenang. Karena Anda tertarik dengan sistem katalog, saya punya tugas untuk Anda. Rak G di lantai 2 memiliki defek pada label barcode. Saya butuh Anda untuk mengurutkan kembali 50 novel roman abad pertengahan berdasarkan berat fisik, lalu mencatat berat total. Saya butuh laporan tertulis dalam 2 jam. Bima, yang terbiasa dengan kebebasan dan petualangan, tampak sedikit pucat. Berdasarkan berat, bukankah seharusnya berdasarkan tahun terbit? Tidak, itu akan melanggar prinsip efisiensi rak vertikal kami. Jawab Risa tegas. Ini adalah tugas penting untuk menentukan kekuatan rak. Silakan, Bima. Dengan enggan, berjalan ke rak G. Aldi, yang membaca pesan Risa, tersenyum kecil di tengah rapat videonya, yang membuat rekan-rekannya bingung. Aldi, Risa, implementasi PPM yang luar biasa. Anda telah mengubah thread aktor menjadi logistik support. Saya akan memproses data perpustakaan Anda sekarang. Dan saya akan memberikan update teknis setiap 15 menit. Hanya untuk memastikan tidak ada lagi intruder yang muncul di rak G. Risa, diterima. Aldi, saya akan terus mengawasi rak G. Over and out. Risa duduk kembali. Puas. Bima sibuk menimbang buku roman abad pertengahan dan mencatatnya. Aliansi dingin mereka telah berhasil menangkis serangan emosional yang direncanakan Opa dan Oma. Namun, di tengah kesibukannya membalas email Aldi yang penuh data teknis, Risa tidak menyadari bahwa ia baru saja menghabiskan hampir 1 jam berbicara dan berkoordinasi dengan seorang pria yang nomor teleponnya bahkan tidak ia miliki. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit lebih hangat di ruang kerjanya yang biasanya dingin. Kecemburuan telah memicu koordinasi yang lebih intens antara Aldi dan Risa. Bab 8. Kontrak aliansi tertulis. Rapat Dewan Strategi Jodoh dihentikan mendadak. Bima si travel blogger baru saja mengirimkan pesan kepada Oma Siti bahwa ia merasa sangat tertekan secara logistik dan memutuskan untuk segera terbang ke Nepal untuk mencari ketenangan spiritual yang tidak melibatkan penimbangan buku. Oma Siti meletakkan ponselnya di atas meja dengan kecewa. Gagal. Karyo, serangan cemburu kita justru membuat mereka semakin kuat. Risa mengubah pria itu menjadi pegawai magang logistik. Opa Karyo menatap cetak biru apartemen Aldi, lalu menggeser pensil di atasnya. Mereka telah membentuk aliansi pertahanan yang sempurna. Mereka berkomunikasi melalui email formal, membatasi interaksi fisik, dan kini memiliki proyek bersama yang berfungsi sebagai kedok. Lalu, apa rencana kita? Tanya Oma Siti. Tidak ada lagi umpan makanan. Tidak ada lagi pihak ketiga. Mereka terlalu cerdas. Opa Karyo tersenyum licik. Kita beralih ke strategi pamungkas, the grand finale. Kita akan memaksakan mereka untuk menghabiskan waktu yang sangat lama di tempat netral, di bawah tekanan fisik dan mental, di mana mereka harus saling mengandalkan. Oma Siti memiringkan kepala. Seperti apa? Liburan. Bisik Opa Karyo. Menunjuk kalender. Akhir pekan ini, kita akan menggunakan kartu hadiah liburan tahunan yang tidak pernah mereka gunakan. Dan kali ini, kita akan memastikan tidak ada jalan keluar. Di sisi lain kota, Aldi sedang membaca email dari Risa. Risa, Aldi, Bima telah mundur dari area perpustakaan. Serangan pihak ketiga berhasil dieliminasi. Namun, kakek nenek kita tidak akan berhenti.
Kita perlu meningkatkan defensif protokol kita. Interaksi email kita saat ini rentan terhadap hacking emosional. Saya perlu perlindungan yang lebih kuat. Aldi menghela napas. Risa benar. Koordinasi ad hoc mereka tidak cukup untuk menghadapi ahli strategi seperti Opa dan Oma. Mereka butuh sesuatu yang mengikat, formal, dan tidak bisa dibatalkan oleh tekanan emosional. Aldi membuka dokumen baru. Kontrak Aliansi Netralitas dan Non-Agresi Kana V1.0. Aldi bekerja selama 2 jam, menuliskan kontrak yang terperinci. Ia mengirimkannya kepada Risa. Kepada Risa, subjek, DRAFT Kontrak Aliansi Netralitas dan Non-Agresi Kana V1.0. Risa, untuk meningkatkan pertahanan, saya telah menyusun sebuah kontrak formal. Ini akan berfungsi sebagai firewall psikologis dan panduan operasional. Harap tinjau dan kirimkan perubahan yang Anda anggap perlu. Risa segera membuka lampiran itu. Ia membaca isinya dengan mata melebar. Pasal 1. Tujuan aliansi. Tujuan utama adalah untuk menggagalkan semua upaya matchmaking dari pihak kakek nenek, selanjutnya disebut pihak pemrakarsa. Tujuan sekunder adalah penyelesaian proyek katalog, yang akan berfungsi sebagai kamuflase utama. Pasal 3. Protokol interaksi P. 3.1 Semua komunikasi harus berbentuk teks atau email formal kecuali dalam keadaan darurat fisik yang mengancam nyawa, kerusakan properti permanen, atau kebakaran. 3.2 Topik pribadi TP, dilarang membahas hal-hal yang bersifat emosional, minat, atau sejarah kencan. Pelanggaran TP akan dikenakan denda self-isolation selama 24 jam. 3.3 Forced Proximity FP. Jika terjadi pertemuan fisik yang dipaksakan, FP interaksi harus dibatasi maksimal 15 menit dan harus dipimpin oleh agenda teknis atau logistik yang kaku. Pasal 5. Kompensasi risiko. Jika salah satu pihak Aldi atau Risa terpaksa menghadiri acara yang disiapkan pihak pemrakarsa, pihak yang tidak hadir wajib mengirimkan data, spreadsheet, atau ringkasan teknis untuk menopang narasi palsu, misalnya, membuat seolah-olah yang hadir sedang sibuk bekerja. Risa menyeringai. Ini adalah hal paling konyol, paling formal, dan paling mengikat yang pernah ia lihat. Kontrak ini sempurna. Ia melakukan revisi. Ia menambahkan satu pasal. Pasal 6. Keseimbangan emosional ke 6.1. Untuk menjaga setiap kali salah satu pihak merasa tertekan emosional oleh pihak pemrakarsa, ia berhak mengirimkan satu pesan teks berisi satu kutipan lucu dari buku atau film favoritnya. 6.2. Pesan ini harus diabaikan dalam konteks profesional, tetapi diakui sebagai upaya pemeliharaan ke. Risa mengirimkan kembali Kana V1.1 yang sudah direvisi. Aldi melihat revisi itu. Ia tersenyum kecil. Kutipan lucu. Variabel emosi yang sangat minimalis. Ia bisa menerimanya. Tepat saat Aldi menekan tombol balas, diterima dan disetujui, ponselnya berdering. Itu adalah Oma Siti. Aldi menghela napas dan menjawab. Halo, Oma Siti. Ada apa? Aldi sayang. Oma dan Opa Karyo sedang panik. Kami baru saja mendengar bahwa ada masalah dengan sistem air di apartemenmu dan apartemen Risa. Kalian berdua harus segera mengungsi. Jangan khawatir. Oma sudah siapkan villa di puncak yang sangat tenang dan hanya ada satu kamar yang berfungsi. Aldi dan Risa sama-sama menerima email itu dari Opa dan Oma, sistem broadcast darurat yang mereka ciptakan. Pelanggaran FP terjadi. Forced proximity di villa satu kamar. Aldi segera mengetik kepada Risa. Kepada Risa, subjek, darurat, pelanggaran FP. Karena V1.1 diperlukan sekarang. Risa, liburan, villa puncak, satu kamar. Ini adalah the grand finale. Mereka menargetkan kelelahan dan keterbatasan sumber daya. Saya sedang dalam perjalanan untuk menjemput Anda. Bawa barang minimal, dan bawa kontrak Kana. Risa, Aldi, diterima. Saya membawa kontrak Kana, sikat gigi, dan 500 halaman spesifikasi teknis proyek katalog. Sampai bertemu dalam misi aliansi terpenting kita. Aldi tersenyum dingin. Mereka mungkin dipaksa, tetapi setidaknya mereka akan menghadapi akhir pekan di villa itu sebagai tim yang terikat kontrak. Opa dan Oma mungkin memberi mereka satu kamar, tetapi mereka akan mendapatkan dua sekutu yang tidak dapat ditembus.
Bab 9. Villa 1 kamar dan pakaian musim dingin. Pukul 19. Mobil Aldi melaju menembus kabut puncak yang dingin. Di kursi penumpang, Risa duduk tegak lurus, memeluk ranselnya yang berisi hardware laptop, sikat gigi, dan kontrak kana yang dicetak rangkap 3. Suasana di dalam mobil dingin, baik karena suhu di luar maupun karena piagam protokol interaksi mereka. Menurut GPS, kita akan tiba di lokasi yang ditunjukkan Opa dalam 8 menit. Lapor Aldi. Suaranya tenang. Mari kita tinjau pasal 3.3 FP. Ingat, interaksi harus dipimpin oleh agenda teknis kaku. Diterima. Jawab Risa. Begitu kita tiba, kita akan langsung membuat working station di ruang tamu, jika ada, dan membahas integrasi indexing multivariabel untuk proyek katalog. Itu akan menghabiskan waktu setidaknya 3 jam. Sempurna, itu akan menahan serangan Opa Oma sampai tengah malam. Mereka tidak akan menyerang saat kita sibuk dengan coding, kata Aldi. Tiba-tiba, Aldi mengerem mobil. Di depan mereka, sebuah villa kayu kecil muncul di tengah kegelapan, dihiasi lampu kelap-kelip Natal yang berlebihan. Villa itu dinamakan Pondok Jodoh Abadi. Di teras, berdiri Opa Karyo dan Oma Siti, melambai-lambaikan tangan dengan senyum kemenangan. Aldi, Risa, akhirnya kalian sampai, seru Oma Siti, menyambut mereka dengan pelukan singkat yang sangat hangat, terlalu hangat untuk diabaikan. Opa Karyo, mengenakan topi musim dingin konyol, mengambil tas ransel Risa. Jangan khawatir soal air, villa ini sempurna, hangat, sunyi, dan hanya ada satu kamar tidur yang siap pakai. Risa dan Aldi saling pandang. Ekspresi mereka tetap dingin dan formal. Terima kasih atas akomodasi yang efisien, Opa, kata Aldi, berusaha keras agar suaranya tidak terdengar panik. Namun, kami berdua harus segera menyiapkan working station. Kami ada proyek penting yang harus diselesaikan malam ini. Proyek apa? Nak, ini kan liburan, tanya Oma Siti, pura-pura bingung. Risa langsung mengambil laptopnya. Kami sedang menyusun blueprint untuk sistem katalog perpustakaan blockchain dengan decentralized ledger. Kami harus melakukan debugging sebelum batas waktu pengajuan beasiswa. Opa Karyo terdiam, tampak terkejut. Rencana ini tidak ada di cetak biru mereka. Oh, kerja keras sekali. Nak, kata Oma Siti, berusaha menutupi kekagumannya. Tapi kamar itu hangat loh. Ada selimut bulu angsa dan tungku kayu bakar yang romantis. Kami tidak memerlukan tungku kayu bakar yang romantis, Oma, potong Aldi dengan cepat. Kami memerlukan akses listrik stabil dan meja yang cukup besar untuk 2 monitor. Kami akan bekerja di ruang tamu. Opa dan Oma akhirnya menyerah dan membiarkan mereka masuk. Ruang tamu villa itu kecil, tetapi ada meja kayu yang lumayan panjang. Aldi dan Risa segera mendirikan working station. Mereka mengeluarkan laptop, kabel, hard drive, dan bahkan sebotol air mineral yang mereka bawa. Mereka duduk berseberangan, menciptakan perimeter keamanan visual dan fisik. Opa Karyo dan Oma Siti, yang tidak tahu harus berbuat apa, memutuskan untuk duduk di sofa, menonton cucu-cucu mereka yang asyik mengetik. Lihat, Karyo, bisik Oma Siti. Mereka berdua di ruangan yang sama. Itu kemajuan, ya, Siti. Tapi mereka berjarak 2 meter dan sama-sama memakai noise cancelling headphones saat tidak berbicara. Ini bukan forced proximity. Ini sistem isolasi mandiri 2 orang. Balas Opa Karyo, frustrasi. 3 jam berlalu. Di luar, suhu turun tajam. Risa dan Aldi sudah jauh di dalam proyek katalog, berdebat secara profesional tentang struktur database. Tidak, Aldi, jika kita menggunakan node sebanyak itu, server perpustakaan akan overload, ujar Risa melalui email. Meskipun mereka duduk berseberangan. Itu adalah trade-off yang diperlukan untuk fault tolerance. Jika Anda tidak mau menerima risiko itu, kita harus kembali ke sistem katalog kartu manual. Balas Aldi. Tiba-tiba, listrik villa padam. Seketika gelap, hanya diterangi cahaya tungku kayu bakar di sudut ruangan dan lampu darurat kecil. Ya Tuhan! Seru Oma Siti, listrik padam, kalian kedinginan. Nak, Aldi segera merespons. Jangan khawatir, Opa, Oma,
Kami memiliki baterai cadangan yang berfungsi selama 12 jam. Kami akan melanjutkan pekerjaan. Ini hanya masalah logistik kecil. Namun, Risa, yang mulai kedinginan, ia lupa membawa jaket tebal karena terburu-buru, terpaksa melanggar PI Pasal 3.1. Ia berbicara langsung, tanpa email. Aldi, saya kedinginan. PI Pasal 3.3. Situasi darurat fisik, ujar Risa. Giginya sedikit bergemeletuk. Aldi menatapnya. Ia sendiri mulai merasakan dingin puncak yang menusuk tulang. Saya memiliki satu jaket windbreaker di mobil. Ini melanggar pasal 3.2 TP, tapi saya rasa ini termasuk dalam pasal 3.3, kata Aldi. Ia berjalan cepat ke mobil dan kembali dengan jaket windbreaker miliknya. Jaket itu agak terlalu besar untuk Risa, tetapi cukup tebal. Ambil, ini akan menjaga suhu inti Anda, kata Aldi, menyerahkan jaket itu dengan kaku. Risa mengambilnya. Jaket itu masih hangat dari mobil. Ia memakainya. Aroma jaket itu, aroma deterjen bersih yang samar-samar dicampur dengan aroma kayu manis dari aftershave Aldi, terasa menyenangkan. Opa Karyo dan Oma Siti, yang melihat interaksi ini, bertukar pandang penuh makna. Lihat, Karyo, dia memberinya jaketnya, bisik Oma Siti. Itu bukan lagi coding. Itu adalah perawatan primal. Ini masih protokol, Siti. Dia hanya menjaga asetnya agar tidak sakit, bantah Opa Karyo, meskipun ia tersenyum tipis. Aldi dan Risa kembali duduk, kini dipisahkan oleh suhu yang lebih dingin tetapi dihangatkan oleh satu jaket. Mereka melanjutkan pekerjaan, tetapi kali ini, Aldi tidak menggunakan headphone. Saat Risa sedang menganalisis data fault tolerance, ia melihat Aldi tampak letih. Melanggar pasal 3.2 topik pribadi, Risa mengirim pesan ke Aldi. Ia memutuskan untuk menggunakan pasal 6.1 keseimbangan emosional agar tidak melanggar PI secara langsung. Risa, hidup ini seperti kotak coklat. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan kamu dapatkan. Kecuali kakek nenekmu adalah ahli strategi militer. Paragraf 6.1. Kutipan fiktif. Aldi membaca pesan itu. Ia terkejut. Risa berusaha membuat lelucon. Dia membalas. Aldi, diterima. Pasal 6.2. Saya akan melanjutkan debugging. Aldi tidak menghapus pesan itu. Untuk pertama kalinya, di tengah kegelapan, dingin, dan rencana Opa Oma, ia merasakan sebuah koneksi yang tidak bisa ia masukkan ke dalam spreadsheet. Koneksi yang terasa seperti jaket hangat. Dengan jaket yang sama dan kode lucu, mereka perlahan melunak. Bab 10. Final Boss. Ranjang King Size. Pukul 23.30. Listrik masih padam. Aldi dan Risa telah berhasil menyelesaikan sesi debugging utama untuk proyek katalog. Oma Siti dan Opa Karyo, yang sudah berpakaian piyama, bangkit dari sofa. Anak-anak, sudah larut malam, kata Oma Siti dengan nada lembut yang terasa sangat mengancam. Kalian harus istirahat. Besok pagi, kita akan sarapan bersama. Kami akan tidur di sofa. Oma, kata Risa cepat, sambil menunjuk dua bantal tipis di sofa ruang tamu. Sesuai pasal 3.3 FP, kami menghindari forced proximity yang tidak perlu. Opa Karyo menggelengkan kepala. Oh, tidak bisa, nak. Kakek dan nenek juga harus tidur di ruang tamu. Aldi menatap mereka dengan curiga. Tapi kamar tidur satu-satunya kan untuk kami. Iya. Tapi, Opa Karyo berpura-pura batuk keras. Kakek punya masalah punggung yang parah. Sofa ini adalah satu-satunya yang bisa menopang tulang belakang veteran kakek. Oma Siti segera berbaring di salah satu sofa, menutup mata. Iya, nak, kami harus tidur di sini. Kalian yang muda harus ke kamar yang hangat. Itu perintah. Aldi dan Risa saling pandang. Mereka terjebak. Opa dan Oma secara efektif telah mengambil alih ruang netral. Sesuai kontrak Kana, mereka harus mematuhi perintah yang bertujuan untuk menjaga ketenangan pasal 5. Baiklah, Risa, kata Aldi. Nadanya terpotong-potong. Pasal 3.3 telah dilanggar sepenuhnya. Kita harus melanjutkan ke protokol pembagian ruang tertutup PPRT. Risa mengangguk. Saya tahu protokol ini, Aldi. Kita harus membagi ruang 50/50 dan meminimalkan kontak visual. Mereka berjalan menuju kamar tidur. Kamar itu kecil,
tetapi hangat berkat tungku kayu bakar yang masih menyala. Di tengahnya, ada ranjang berukuran king size dengan selimut bulu angsa tebal. Oh, astaga, bisik Risa. Mereka bahkan tidak memberi kita dua ranjang terpisah. Ini adalah serangan integrasi maksimal, kata Aldi. Suaranya seperti menganalisis krisis server. Kita harus membagi ranjang ini menjadi dua zona dengan batas tegas. Aldi mengambil bantal ekstra dari sudut dan menumpuknya di tengah ranjang. Ini adalah zona demarkasi netral ZDN. Anda tidur di sisi kiri. Saya di kanan. Jangan melintasi ZDN. Pelanggaran ZDN dianggap sebagai agresi emosional. Diterima, kata Risa. Ia mengambil sisi kiri, menghadap dinding, dan segera memejamkan mata. Aldi juga berbaring di sisi kanannya, menghadap dinding yang berlawanan. Mereka berdua berbaring kaku, tidak bergerak, di bawah satu selimut yang sama. Keheningan di kamar itu terasa lebih keras daripada headphone peredam bising manapun. 5 menit berlalu. 10 menit. Aldi tidak bisa tidur. Ia terlalu sadar akan keberadaan Risa di sebelahnya, mengenakan jaket windbreaker miliknya di bawah selimut. Tiba-tiba, Risa bergerak. Ia bergumam pelan. Aldi. Ya, balas Aldi. Suaranya tegang. Saya lupa membawa buku bacaan sebelum tidur. Ini melanggar rutinitas tidur saya. Saya akan terkena insomnia, bisik Risa. Ini adalah kondisi darurat psikologis. Aldi berpikir keras. Ia harus memecahkan masalah ini secara logis, tanpa melanggar PI. Saya memiliki manual hard drive eksternal. 500 halaman spesifikasi teknis, tawar Aldi. Tidak, itu akan memperburuk kondisi psikologis saya, jawab Risa. Kalau begitu, Aldi meraih ponselnya dan membuka file proyek katalog. Bagaimana kalau Anda membaca spesifikasi teknis dari proyek katalog? Itu adalah narasi profesional dan akan membuat Anda fokus pada logika. Risa terdiam sejenak. Baiklah, baca saja untuk saya. Volume suara harus pada tingkat subvokal minimum SVM. Anggap saja ini audiobook teknis. Aldi mulai membacakan pasal 4.2.1 tentang data redundansi dengan suara monoton yang nyaris tidak terdengar. Risa mendengarkannya. Suara kaku Aldi, yang biasanya menjengkelkan dalam email, kini menjadi ritme yang menenangkan di tengah dingin puncak. Risa masih memakai jaket Aldi, perlahan-lahan tertidur pulas. Aldi terus membaca, tetapi ia menyadari sesuatu. Suara Risa yang perlahan menjadi napas yang teratur di sampingnya terasa nyaman. Ia bukan lagi sekutu aliansi, melainkan hanya seorang wanita yang tertidur di sampingnya. Ia berhenti membaca. Ia menoleh perlahan dan melihat punggung Risa. Jaket windbreaker miliknya membungkus bahunya. Melanggar pasal 3.2 topik pribadi dan ZDN. Aldi mengangkat tangannya. Ia ingin melakukan sesuatu, tetapi ia tidak tahu apa. Ia akhirnya hanya mematikan lampu darurat. Kemudian, dengan kehangatan dari proyek katalog yang dibacakan, dan kehangatan dari selimut yang dibagi, Aldi akhirnya tertidur, memejamkan mata ke arah dinding. Di ruang tamu, Opa Karyo dan Oma Siti, yang pura-pura tidur, saling bertukar pandang dalam kegelapan. Mereka sudah tertidur. Karyo, bisik Oma Siti, dan tidak ada keributan. Tidak ada perdebatan tentang pembagian ranjang. Mereka menggunakan audiobook teknis untuk tidur, kata Opa Karyo. Tidak percaya. Oma Siti tersenyum. Mereka tidak jatuh cinta dengan kebetulan yang kita ciptakan, Karyo. Mereka jatuh cinta dengan kecocokan mereka sendiri. Mereka menemukan kenyamanan dalam logika satu sama lain. Kita sudah selesai. Opa Karyo menghela napas panjang. Bangga sekaligus frustrasi. Misi selesai. Tapi ini adalah strategi perjodohan paling aneh yang pernah kakek lakukan. Dengan ini, konflik utama, perlawanan terhadap perjodohan, telah diselesaikan dengan cara yang tidak terduga, di mana proyek kataloglah yang menyatukan mereka. Bab 12. Memecahkan kode emosi. Pagi di pondok jodoh abadi datang dengan sinar matahari yang memecah kabut puncak. Aldi terbangun lebih dulu. Ia merasa sangat segar. Tidur terlama dan paling nyenyak yang ia rasakan dalam sebulan terakhir. Lalu, ia ingat mengapa. Ia menoleh perlahan ke sisi ranjang yang ditinggalkan Risa. Risa sudah tidak ada di tempat tidur. Hanya ada dua benda,
Windbreaker abu-abu Aldi. Dilipat rapi di atas zona demarkasi netral ZDN, dan sebuah catatan kecil. Aldi mengambil catatan itu. Aldi, pagi. Saya pergi ke dapur untuk membuat teh. Pi pasal 3.3. Saya sudah mengosongkan kamar tidur untuk Anda. Terima kasih atas audiobook teknisnya. Saya tidur nyenyak. Catatan. Volume SVM Anda terlalu rendah. Saya hampir tidak bisa mendengar detail data redundansi. Ini adalah feedback untuk kinerja baca Anda. PS. Saya mencicipi sisa tiramisu Anda di dapur. Itu melanggar pasal 3.2 TP. Topik pribadi karena itu adalah bagian dari serangan musuh. Saya akan mendendanya dengan denda self-isolation 1 jam di luar villa. Saya akan kembali jam 9. Risa. Aldi tersenyum tipis. Sesuatu yang sangat langka. Risa telah melanggar Pi dengan memakan tiramisunya. Tetapi ia segera menghukum dirinya sendiri. Logika yang sangat Risa. Ia segera berpakaian dan keluar. Di ruang tamu, Opa Karyo dan Oma Siti sedang duduk di sofa, menikmati secangkir kopi. Mereka tampak seperti baru saja merayakan kemenangan. Aldi. Nak, bagaimana tidurmu? Tanya Oma Siti. Matanya berbinar. Sangat efisien. Oma, saya tidur selama 8 jam penuh. Jawab Aldi kaku. Kami berhasil menyelesaikan sesi debugging proyek katalog kami sampai larut malam. Dan Risa kemana? Tanya Opa Karyo. Risa sedang menjalani sesi self-isolation karena melanggar protokol pribadi. Jawab Aldi jujur. Dia berada di luar villa dan akan kembali jam 9. Opa Karyo dan Oma Siti bertukar pandang kaget. Self-isolation. Karyo. Bukankah ini aneh? Mereka tidur di satu kamar. Tetapi begitu bangun, mereka malah menghukum diri sendiri. Bisik Oma Siti. Ini adalah subprotokol baru mereka. Siti. Kata Opa Karyo, menggelengkan kepala. Mereka lebih suka menghukum diri sendiri daripada mengakui interaksi emosional. Tepat pukul 9, Risa masuk kembali ke villa. Pipi dan hidungnya sedikit merah karena udara pagi yang dingin. Saya sudah menyelesaikan denda self-isolation. Lapor Risa. Langsung menuju meja kerja. Sekarang, mari kita lanjutkan proyek katalog. Aldi, saya punya ide untuk user interface UI yang lebih ramah pengguna. Aldi segera duduk di seberang Risa. Opa dan Oma menonton mereka dengan rasa ingin tahu yang besar. UI yang ramah pengguna. Itu bertentangan dengan desain minimalis efisien saya. Protes Aldi. UI Anda terlalu dingin. Saya ingin menambahkan sedikit warna. Seperti warna sampul buku-buku lama. Kata Risa. Warna mengalihkan perhatian dari fungsi. Balas Aldi. Kita harus mempertahankan prinsip kebijakan teks abu-abu. Mereka berdebat tentang warna dan desain UI selama 15 menit. Debat itu sengit, penuh istilah teknis. Tetapi ada spark di sana. Sebuah gairah yang tidak pernah dilihat Opa dan Oma pada cucu mereka. Opa Karyo bangkit, frustrasi. Baiklah, cukup. Kakek dan nenek akan pergi sekarang. Kami harus mengurus masalah pipa air yang sudah diperbaiki di kota. Kalian berdua, nikmati liburan kalian, dan selesaikan pertengkaran ini. Opa dan Oma pergi, meninggalkan Aldi dan Risa sendirian di villa. Begitu pintu tertutup, Risa dan Aldi saling pandang. Mereka berdua menyeringai kecil. Kita berhasil, kata Risa. Suaranya dipenuhi kemenangan. Kita memaksa mereka menyerah tanpa melanggar pasal 3.3 terlalu banyak. Kita menang. Risa. Kita membuktikan bahwa kita bisa mengontrol nasib kita sendiri, kata Aldi, merasakan kelegaan yang luar biasa. Ia kemudian mengeluarkan kontrak Kana dari tasnya. Sekarang, mari kita diskusikan revisi terakhir untuk Kana, mengingat integritas aliansi kita yang terbukti tangguh. Tunggu, Aldi, potong Risa. Sebelum kita merevisi Kana, saya ingin mengajukan satu pertanyaan yang melanggar Pi pasal 3.2. Dan saya bersedia menjalani denda self-isolation lagi. Aldi menatapnya. Formalitasnya sedikit melunak. Silakan, ajukan pertanyaan Anda. Saya akan mencatat denda itu. Risa mencondongkan tubuh sedikit ke depan di atas meja. Jika kita harus merancang database untuk hubungan kita, apakah kita akan membuat kolom untuk persahabatan? Atau langsung ke pasangan? Aldi membeku. Pertanyaan itu
meskipun disajikan dalam analogi teknis, adalah pertanyaan emosional murni. Itu adalah bug terbesar dalam sistem mereka. Ia berpikir sejenak, jika ia menjawab persahabatan, ia akan berbohong pada data yang ia kumpulkan selama 2 hari terakhir. Jika ia menjawab pasangan, ia akan menghancurkan firewall logisnya. Aldi menghela napas, menyingkirkan kontrak Kana ke samping. Risa, kata Aldi, menatap matanya. Logika saya mengatakan bahwa 2 orang yang berhasil bekerja sama seefisien kita, yang menemukan kenyamanan dalam rutinitas masing-masing, dan yang menikmati perdebatan logis, harus melanjutkan aliansi ini ke tahap berikutnya. Risa mengangkat alis. Tahap apa? Aldi tersenyum. Senyum yang tulus, bukan senyum kaku. Tahap di mana kita tidak perlu lagi mendenda diri kita sendiri untuk makan tiramisu bersama. Itu terdengar menarik, balas Risa. Tapi, kita harus mendefinisikannya dengan jelas. Apakah ini akan menjadi hubungan yang berbasis data? Tentu saja, kata Aldi. Setiap kencan harus memiliki agenda, tujuan yang jelas, dan laporan hasil. Tapi, mungkin kita bisa mengizinkan variabel spontanitas dengan error rate 10%. Risa terkekeh. Hanya 10%. Oke, tapi kita harus membuat kontrak kencan yang baru. Yang ini sudah kadaluarsa. Aldi meraih pena dan kertas. Saya setuju. Kita sebut saja Protokol Hubungan Keseimbangan Logika dan Spontanitas PHKLS. Mari kita mulai dari pasal 1. Kopi pertama. Agenda. Debat tentang apakah sampul buku harus berwarna atau abu-abu. Risa bersandar, lega dan gembira. Mereka akhirnya menemukan sistem mereka sendiri. Bukan yang dirancang Opa dan Oma, tetapi yang mereka bangun bersama. Epilog singkat. 3 bulan kemudian, Opa Karyo dan Oma Siti duduk di teras, membaca koran. Di depan mereka, Aldi dan Risa sedang berjalan beriringan. Risa memegang tangan Aldi, sambil berdebat sengit tentang apakah padding di desain UI lebih penting daripada font size. Lihat, Siti, mereka berpegangan tangan, seru Opa Karyo. Bangga. Ya, Karyo. Tapi mereka sedang berdebat tentang font size sambil berpegangan tangan, balas Oma Siti. Itu namanya sukses, Siti. Kita berhasil menjodohkan 2 orang yang hanya bisa jatuh cinta melalui spreadsheet dan debugging, kata Opa Karyo. Misi selesai. Aldi dan Risa berhenti di depan mereka. Opa, Oma, kata Aldi. Kami datang untuk berterima kasih. Karena cinta, tanya Oma Siti penuh harap. Bukan, jawab Risa. Karena proyek katalog yang kami kerjakan di villa itu berhasil. Kami baru saja mendapatkan dana hibah besar. Proyek itu sekarang diimplementasikan di 20 perpustakaan di seluruh Jawa Barat. Aldi tersenyum pada Risa dan Oma. Proyek katalog kami berhasil menambahkan fitur rekomendasi staf berdasarkan perasaan hari ini. Risa yang mengurusnya, dan Aldi berhasil membuat kebijakan teks abu-abu sebagai warna dominan. Timpal Risa. Kami berdua kompromi. Opa Karyo tersenyum lebar. Bagus. Jadi, kapan kalian menikah? Aldi dan Risa saling pandang. Kami sedang menyusun protokol pra-pernikahan, PPP, jawab Aldi serempak dengan Risa. Kami butuh setidaknya 6 bulan untuk mengumpulkan data tentang efisiensi pernikahan dan mengurus vendor logistik. Opa Karyo dan Oma Siti hanya bisa menghela napas. Mereka tahu, rencana perjodohan mereka memang sudah berhasil. Tetapi aliansi kaku itu akan bertahan selamanya.